side eye. Criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Strategi Pemasaran dan Kualitas Pelayanan dalam Meningkatkan Daya Saing Penjualan pada Usaha Jasa Laundry di wilayah Jakarta dan Tangerang. Perkenalkan, nama saya Ena Hatini dengan NIM 6423071. Nama saya Dede Fendi Suwarti dengan NIM 6423372. Kenalkan, nama saya Sindiana Wahyu dengan NIM 6423061. Perkenalkan, nama saya Risma Lupa dengan NIM 642311120. Berikut penjelasannya. Selamat menyaksikan. Latar belakang, strategi pemasaran adalah upaya terencana produsen untuk memasarkan produk atau jasa dengan taktik tertentu agar penjualan meningkat, dan kualitas pelayanan adalah tentang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara maksimal untuk mencapai kepuasan dan meningkatkan daya saing penjualan pada jasa laundry. Untuk meningkatkan daya saing penjualan pada jasa laundry harus memiliki strategi pemasaran yang dapat menarik pelanggan untuk menggunakan jasa perusahaan dan membuat pelanggan untuk terus-menerus menggunakan jasa perusahaan. Lalu ada rumusan masalah dan tujuan. Dari rumusan masalah ini ada 3. Yang pertama, bagaimana pengaruh strategi pemasaran diterapkan pada jasa laundry dalam meningkatkan daya saing penjualan. Yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pada jasa laundry dalam mendorong daya saing penjualan. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh strategi pemasaran dan kualitas pelayanan berkontribusi secara menyeluruh dalam meningkatkan daya saing penjualan pada jasa laundry. Lalu tujuan penelitiannya ada 3, yaitu yang pertama, menganalisis pengaruh efektivitas strategi pemasaran dalam meningkatkan daya saing penjualan pada jasa laundry. Yang kedua, mengkaji bagaimana pengaruh kualitas pelayanan yang diberikan oleh jasa laundry terhadap peningkatan daya saing penjualan pada jasa laundry. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh antara strategi pemasaran dan kualitas pelayanan secara menyeluruh dalam meningkatkan daya saing penjualan jasa laundry. Selanjutnya, teori yang digunakan. Yang pertama, strategi pemasaran. Strategi pemasaran didefinisikan sebagai tujuan sasaran, kebijakan, dan aturan untuk membantu pemasaran perusahaan secara berkelanjutan menurut Mamahit dan kawan-kawan tahun 2021. Yang kedua, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai totalitas keistimewaan dan karakteristik suatu produk atau jasa yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan konsumen. Semakin tinggi kualitas produk dan jasa yang diberikan, semakin besar pula kepuasan yang dirasakan konsumen. Menurut Kansa tahun 2023. Yang ketiga, daya saing. Daya saing merupakan perbandingan kapabilitas dan kinerja entitas, baik perusahaan, subsektor maupun negara, dalam menawarkan serta mendistribusikan barang atau jasa di pasar. Menurut Nur Fadilah dan kawan-kawan tahun 2022. Selanjutnya, penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu. Yang pertama, analisis pengaruh strategi pemasaran terhadap daya saing bisnis laundry dengan pendekatan SWOT, studi kasus pada laundry Kota Pekanbaru dari Isyan Design dan kawan-kawan tahun 2024. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap daya saing bisnis laundry di Kota Pekanbaru. Yang kedua, pengaruh orientasi kewirausahaan dan kualitas pelayanan terhadap kinerja bisnis laundry dengan keunggulan bersaing sebagai investing dari Rahmat Dwiyatma dan Sigit Indrawijaya tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan HO ditolak, H1 diterima, yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari orientasi kewirausahaan terhadap keunggulan bersaing dan kualitas pelayanan. Yang ketiga, analisis strategi persaingan kualitas pelayanan pada Jembawan Laundry dalam menghadapi persaingan antar usaha laundry di Ubud dari Tiara Carina dan Nikadet Sri Padma Dewi tahun 2023. Hasil dari penelitian ini memberikan dampak yang positif dalam menciptakan usaha laundry yang lebih terarah ke depannya. Yang keempat, analisis strategi pemasaran jasa menghadapi persaingan terhadap usaha laundry KNC Laundry Toda Pokopuli dari Andi Saweriso dan kawan-kawan tahun 2022. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa KNC Laundry memiliki peluang dan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Yang kelima, analisis strategi persaingan kualitas pelayanan pada UMKM Laundry
Studi kasus pada Blaze Laundry Manado dari Jenny Nancy Kaligis dan Stansi Silisian Wawung tahun 2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan UNKM memiliki pengaruh besar dalam industri bisnis laundry. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen dalam melakukan pengumpulan data. Analisis data ini menggunakan pendekatan regresi linear untuk menguji hubungan antara variabel. Nah, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini kami menggunakan kuesioner dan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah para pengguna jasa laundry yang berada di wilayah Jakarta yang diasumsikan berjumlah 5.000 pengguna jasa laundry, dan di daerah Tangerang yang diasumsikan berjumlah 695.825 pengguna jasa laundry. Nah, untuk sampelnya, penelitian kami yaitu menggunakan sampel sebanyak 45 responden yang menggunakan jasa laundry di daerah Jakarta dan Tangerang. Selanjutnya, teknis analisis data. Untuk menguji instrumen penelitian ini yaitu menggunakan uji validitas dan reliabilitas dalam mengukur dan memastikan apakah kuesioner ini dapat digunakan atau tidak. Tahapan-tahapan analisis data yaitu meliputi 1. Uji statistik deskripsi, 2. Uji asumsi klasik, ada normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 3. Uji analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 4. Uji hipotesis, itu ada uji T atau uji parsial, uji F atau simultan. 5. Uji koefisien determinasi atau uji R. Lalu selanjutnya ada uji analisis data, uji validitas. Pada tabel di samping dapat disimpulkan secara keseluruhan indikator pada variabel X1, X2, dan Y dinyatakan valid karena memiliki nilai correct item terhadap total correction di atas lebih dari 0,301, dan 2 pernyataan dari variabel kualitas pelayanan X2 tidak valid karena memiliki nilai di bawah dari 0,301. Selanjutnya uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas pada tabel di samping dijelaskan untuk strategi pemasaran X1 berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas X1 di atas, indikator memiliki Cornbatch alpha sebesar 0,786 lebih besar dari 0,60 berdasarkan ketentuan di atas, maka indikator X1 dalam penelitian ini dikatakan reliable. Kedua, kualitas pelayanan X2. Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas X2 di atas, indikator memiliki Cornbatch alpha sebesar 0,859 lebih besar dari 0,60. Berdasarkan ketentuan di atas, maka indikator X2 dalam penelitian ini dikatakan reliable. Yang ketiga, daya saing penjualan Y. Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas Y di atas, indikator memiliki Cornbatch alpha sebesar 0,776 lebih besar dari 0,60. Berdasarkan ketentuan di atas, maka indikator Y dalam penelitian ini dikatakan reliable. Sekian dari video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bisa